Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 146. Putri Negara Api benar-benar menakjubkan, menarik perhatian semua orang yang berdiri di sana. Namun, dengan bocah iblis yang berdiri di samping, itu seperti noda di dalam pemandangan yang indah. Banyak orang ingin memukulnya dengan baik. Apa yang kita lakukan? Individu, terbatas, mengerutkan kening. Pemuda yang penuh kebencian itu benar-benar berjalan bersama dengan Putri Negara Api, membuat mereka agak takut akan konsekuensinya. Tidak peduli apa, kita harus melenyapkannya. Kalau tidak, ketika dia meninggalkan 100 pegunungan yang menghancurkan dan memasuki paviliun mending surga, akan sangat sulit untuk membuat langkah kita. Seseorang bergumam. Hutan batu sekali lagi memulihkan kedamaiannya. Semua orang sekali lagi melakukan pencarian untuk menemukan artefak berharga mereka sendiri. Namun, setelah berhari-hari, bahkan tidak ada 10 artefak berharga yang diperoleh secara total. Jelas bahwa sangat sulit untuk mendapatkan panen apapun, dan bahwa serangkaian kondisi tertentu harus dipenuhi. Namun, orang-orang ini sebenarnya tidak tahu bagaimana memenuhi kondisi ini. Kakak, apakah kalian sudah menemukan harta karun? Pria kecil itu bertanya, dengan santai memimpin saudara-saudara senior Huo Ling Er dan Heaven Mending Pavilion untuk memberi mereka gambaran tentang situasinya. Pergi ke samping. Beberapa individu, dibatasi, benar-benar membencinya setiap kali bocah iblis itu terlibat. Setiap kali mereka melihatnya, mereka akan segera menjadi sangat marah. Adik laki-laki, kamu kenal mereka? Seorang saudari senior dari Heaven Mending Pavilion bertanya. Melihat betapa akrabnya dia sejak awal, dia benar-benar berpikir bahwa mereka adalah teman lama. Si kecil mengangguk dan berkata, Aku cukup akrab dengan mereka. Kami telah menemani satu sama lain selama beberapa hari terakhir ini, akan menjadi teman dekat. Ah, sangat dekat, cepat dan perkenalkan kami. Kita harus memberi hormat, kata saudari senior dari Paviliun Mending Surga. Jangan, tidak perlu sentim itu. Pria kecil itu dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Mengapa? Seorang kakak senior tidak mengerti. Apakah kamu melihat lelaki tua gemuk itu? Aku membunuh cucunya. Ada juga orang tua kurus itu, aku membunuh kedua cucunya. Adapun lelaki tua kulit hitam itu, kurasa aku menendang putra saudara perempuannya sampai mati. Pria kecil itu menunjuk mereka satu demi satu sebelum menjelaskan. Kakak-kakak senior Heaven Mending Pavilion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Hubungan macam apa ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu saling menemani di sepanjang jalan? Persisnya jenis kemarahan Tuhan apa yang dilakukan anak biadab ini? Di sisi yang berlawanan, sekelompok lelaki tua itu menembakkan api dari mulut dan mata mereka. Telinga mereka mengeluarkan asap putih, mereka terlalu marah. Anak sialan ini benar-benar harus dibunuh. Huo Ling Er juga menatapnya, berkata, kamu mencoba untuk mengadakan pertunjukan lagi. Tidak, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Mereka mencoba membunuhku selama ini tanpa ampun, dan pada akhirnya generasi muda mereka dibunuh olehku. Saya merasa seperti saya mengembangkan hubungan persahabatan dengan mereka dan ingin menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan kami di masa lalu, tetapi pada akhirnya mereka tidak menghargai kebaikan saya. Mereka hanya harus terus-menerus berteriak memukul dan membunuh ke arah saya. Terlalu tidak ramah, kata si kecil. Sekelompok orang terdiam, dan mereka semua memiliki ekspresi yang benar-benar bodoh di wajah mereka. Menyelesaikan perselisihan masa lalu apa? Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimaafkan kecuali dia mati. Kakak,
memukul dan membunuh satu sama lain tidak benar. Bisakah kita tidak duduk dan mengobrol tentang hal itu jika ada sesuatu? Jika kami memulai dengan bersulang di bawah bulan yang cerah, kami tidak akan mengalami tragedi seperti ini di antara kami. Mendesah. Apa yang bisa dikatakan tentang ini? Pria kecil itu berjalan dan berdiri berjinjit, sekali lagi menepuk bahu yang lebih tua. Bajingan kecil, kita akan menunggu dan melihat siapa yang benar. Penatua tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan paru-parunya akan meledak. Dia menarik lengan gaunnya, tidak ingin tinggal bersamanya lebih lama lagi, jika tidak, dia akan mati karena kemarahan yang berlebihan. Beberapa hari kemudian, si kecil benar-benar menyerah. Di luar pedang compang-camping itu, dia tidak mendapatkan satupun artefak berharga. Sebaliknya, ada beberapa makhluk lain yang memperoleh harta, dan setelah menambahkan semuanya, akhirnya ada hampir 10 dari mereka. Dia berbaring di atas batu macan yang berjongkok, tidur dengan suara huhu yang keras. Dia tidak membuang waktu lagi, dan memutuskan untuk melestarikan dan memelihara semangatnya dua. Dia membuat persiapan untuk meninggalkan tempat ini dan mencari mata air ilahi yang tak berumur. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menghancurkan batu-batu raksasa ini dengan palu dan mengambil senjata kuno yang disegel. Namun, dia tidak ingin dihukum oleh kesengsaraan, jadi dia punya pilihan selain menahannya. Tiba-tiba, serigala kecil itu mulai berteriak dengan suara wow. Itu mulai menggeliat di dalam dada Huoling Er saat menatap batu raksasa. Itu aneh dan sulit untuk dijelaskan, dan batu itu benar-benar terbelah, memancarkan cahaya yang terang dan cemerlang. Surga, ada artefak berharga yang tangguh lainnya? Orang-orang terkejut. Ini adalah cincin tulang dan berwarna biru. Seolah-olah itu diukir dari batu mulia, dan tidak diketahui dari jenis tulang berharga makhluk apa ini diciptakan. Itu memiliki jenis sifat spiritual yang menakjubkan, dan meskipun bertahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, kilau dan kilau tidak menurun sama sekali. Dengan munculnya cincin ini, segera menciptakan gelombang suara. Simbol menutupi semuanya dengan rapat, seolah-olah seluruh area ditutupi lapisan yang berkilau dan tembus cahaya. Itu berubah menjadi warna biru, dan Huoling Er diselimuti, kulitnya berkilau dan pupilnya bergerak dengan lincah, dia tampil semakin cantik. Senjata kuno. Sayang sekali, itu juga memiliki sedikit kekurangan. Orang-orang itu menyesal. Cincin tulang ini memiliki bagian yang hilang, dan bukan lingkaran yang lengkap. Semua orang menghela nafas. Sampai saat ini, masih belum ada senjata kuno yang sempurna, dan semuanya rusak. Namun, ketika mereka memikirkan hal ini, mereka semua menjadi lega. Jika yang sempurna dan utuh memang muncul, maka itu pasti akan bisa menjadi negara yang menaklukkan harta mutlak. Itu akan membuat bahkan seorang Great King tidak bisa duduk diam. Cincin tulang ini tidak besar, dan sangat pas dengan pergelangan tangan Huoling Er. Itu seperti gelang giok, berkilau dan transparan saat berkedip dengan cahaya. Selama itu diaktifkan, itu akan bersinar. Ada sejumlah simbol yang menakutkan, begitu banyak sehingga hampir menyilaukan. Itu menekan ruang di sekitar mereka, dan tak perlu dikatakan lagi, kekuatannya pasti hebat. Huoling Er senang memakainya di pergelangan tangannya. Pada akhirnya, serigala kecil itu terus menggigitnya, ingin melepaskannya dan memberikannya kepada si kecil. Putri Negara Api sangat marah, berkata dengan nada menegur, "Aku menyia-nyiakan cintaku padamu. Kamu membuatku marah sampai mati." Si kecil secara alami terbangun, dengan cepat berlari, berkata, "Benar-benar tidak buruk, itu adalah artefak berharga yang bagus. Karena sangat cantik, jika diberikan sebagai hadiah untuk kelompok gadis harimau, mereka pasti akan sangat senang. Ini adalah milikku." Huoling Er berteriak marah,
mengenakannya di pergelangan tangannya yang seputih salju. Dia tidak mau melepasnya dan dengan gigih memegang serigala kecil itu sambil bertanya pada si kecil dengan curiga, siapa gadis harimau ini? Adik perempuan yang kuat dan cantik sepertiku, kata si kecil. Setelah berpikir sebentar, dia menambahkan sebuah kalimat. Jauh lebih cantik darimu. Setelah mendengar babak pertama, Huo Ling-er masih mengedipkan matanya dan menahan tawanya. Dengan tubuh yang begitu kuat dan kokoh, keindahan macam apa itu? Setelah mendengar babak kedua, amarahnya melonjak hebat, memekik, matilah. Dia memeluk serigala kecil itu dan memutar pantatnya yang montok sebelum langsung pergi dengan marah. Dia benar-benar tidak tahan dengan pria kecil itu. Benar-benar misteri yang tak terduga. Si kecil menggelengkan kepala. Adik laki-laki, kamu masih muda. Tunggu 2 tahun, Anda akan mengerti kemudian apa yang disebut indah dan apa yang disebut kokoh. Seorang saudara senior dari Heaven Mending Pavilion berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, berbicara dengan suara yang dalam. Ceka, apa menurutmu aku bodoh? Apa yang saya tidak tahu? Kakak laki-laki, bukankah kamu mengintip kakak perempuan saat dia mandi terakhir kali? Jangan mengatakan hal-hal acak. Aku tidak pernah melakukan hal-hal itu. Kakak senior Heaven Mending Pavilion ini menjadi cemas sebelum berbalik dan berjalan pergi. Di belakang mereka, 2 saudari senior dari Heaven Mending Pavilion sudah menunjukkan tatapan membunuh. Si kecil akhirnya tenang dan mulai melihat kemana-mana karena bosan. Dia sedang bersiap untuk mengakhiri perjalanannya ke reruntuhan bersejarah. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi dengan berada di sini, dan hanya membuang-buang waktu. Dia menggosok pagoda kecil di rambutnya dan berkata pada dirinya sendiri, selain pedang berkarat itu, hanya ada kamu. Kenapa kamu tidak bergerak? Bahkan simbolnya hilang, jadi untuk apa kamu berguna? Si kecil kesal. Dia melilitkan beberapa lingkaran rambut lagi di sekelilingnya, mengikatnya lebih erat. Si kecil tiba di tepi hutan batu dan menatap langit yang gelap. Akibat kabut yang begitu tebal, dia tidak bisa melihat matahari yang dibentuk oleh gagak emas. Mengapa tidak ada artefak berharga yang akan muncul begitu saja, menungguku untuk mengambilnya? Garis cahaya berapi-api menebas langit yang gelap, langsung jatuh. Itu benar-benar datang. Si kecil sangat gembira. Tetapi segera setelah itu, dia sekali lagi mengerutkan dahinya. Itu sebenarnya burung merah besar, diwarnai dengan darah dari atas ke bawah. Itu sangat lelah, terengah-engah saat jatuh di puncak gunung. Ah, kamu benar-benar di sini. Kita harus cepat dan menyelamatkan yang lain. Singa berkepala 9, Sabe, dan yang lainnya akan dirobek menjadi mayat oleh yang lain. Burung merah besar itu tampaknya sangat tidak sabar. Si kecil terkejut. Singa berkepala 9 sangat kuat, namun ada seseorang yang bisa mencabik-cabik keturunan archaik ini menjadi mayat? Siapa sebenarnya yang menakutkan ini? Dalam sekejap, dia sekali lagi menjadi tenang dan berkata, bagaimana kamu tahu di mana aku berada? Aku mendengar seseorang mengatakan ini saat di tengah pertempuran. Burung merah besar terus-menerus mengutuk, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Ia mencoba untuk pulih dari luka-lukanya, dan sangat tidak sabar saat dia bergegas membawa si kecil. Cahaya di mata si kecil berkedip, dan dia menggosokkan pedang di punggungnya. Matanya segera menyala, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di dalamnya. Tunggu sebentar. Dia bergegas kembali ke hutan batu, memanggil Huo Ling-er. Saudari junior, apakah mereka yang berada di bawahmu dibatasi? Bantu aku keluar sebentar. Dia berbalik, membiarkan burung merah besar memberitahu mereka tentang situasinya. Setelah itu, dia tidak banyak bicara lagi, melompat ke punggung burung merah besar dan langsung memasuki kabut. Medan perang tidak jauh, kira-kira 20 li dari kaki tebing harta karun terbagi.
Saat ini, pertempuran hampir berakhir, dan itu tampak sangat berdarah. Singa berkepala 9 itu putus asa dan tak bernyawa. Semua cahaya keemasan di sekitar tubuhnya redup. Ada lubang besar di dadanya, bernapas dalam-dalam saat tergeletak di genangan darah. Di sampingnya, Flame Crow tampaknya telah hangus sendiri, dan semua bulu hitamnya berantakan. Selain itu, ada beberapa bulu ekor emas yang menembus tubuhnya, menyebabkan darah segar mengalir keluar. Dahi 2 bersaudara ras mata 3 hampir retak terbuka, dan ada bekas cakar yang jelas di sana. Untungnya, mata vertikal mereka tidak tergores. Rainbow Luan juga bertarung, tetapi saat ini sudah sekarat. Tubuhnya hampir terkoyak menjadi 2 bagian, dan terus berteriak dengan suara rendah. Kaki depan musang itu terpelintir, dan jelas bahwa itu dipatahkan oleh seseorang. Tulangnya retak, dan itu adalah cedera yang sangat parah, metode lawan yang sangat sengit. Mereka semua masih hidup, dan berkumpul bersama, melaksanakan pendirian terakhir mereka. Namun, setelah mengalami kerusakan serius seperti ini, mereka pasti tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Si kecil melihat ke sisi lain, dan ketika dia melihat siapa musuhnya, dia menjadi lega. Kerugian kelompok singa berkepala 9 tidak dibenarkan, karena lawannya benar-benar cukup kuat. Makhluk-makhluk di depan adalah semua makhluk yang dia temui sebelumnya. Ada burung ilahi emas yang seperti peng besar, berdiri di atas batu gunung tak bergerak. Ada kera yang ganas, tingginya kira-kira 10 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam, dan gigi garang berbaris di mulut darahnya. Itu saat ini memukul dadanya, berdering dengan suara dong-dong. Seekor macan putih menatap ke arah ini dengan pupil yang dingin dan suram sambil memancarkan aura yang menakutkan. Selain individu-individu ini, ada juga sekitar selusin keturunan archaik lainnya. Masing-masing dari mereka sangat kuat, semuanya mengalir dengan niat membunuh. Beberapa dari mereka adalah humanoid, mekar dengan kemegahan yang berharga. Mereka memegang keunggulan absolut hanya dari angka saja. Dengan kekuatan yang cukup untuk menekan singa berkepala 9 dan yang lainnya, tidak perlu menjelaskan seberapa dalam alam kultivasi makhluk-makhluk itu, karena mereka cukup kuat untuk bahu-membahu dengan terbatas. Kami hanya melakukan beberapa rencana sederhana, namun kalian semua dengan patuh menyerahkan hidup kalian. Benar-benar berperilaku baik. Macan putih berbicara dengan tenang dengan nada dingin. Ada semacam arogansi di wajahnya, membawa ekspresi jijik. Kucing bodoh, apakah kamu pikir aku dan anak buas itu tidak tahu skema kentut anjingmu? Dia datang tepat untuk memakan kalian. Burung merah besar berteriak keras. Kamu tidak akan mati kecuali kamu mencarinya. Kalian semua memainkan tempo mencari kematian. Si kecil melihat ke arah kelompok spesies archaik itu. Aku sudah menoleransimu sejak lama. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. The Violent Ape adalah yang pertama mengaum dalam kemarahan. Macan putih menggelengkan kepalanya dan menatap pria kecil itu. Itu mencibir dengan jijik, kamulah yang memainkan tempo mengantarkan kematianmu. Bersikap kasar padaku, tidak pernah ada manusia yang hidup lama setelah melakukan hal seperti itu. Saya sudah lama ingin mencoba sup tulang harimau. Saya berterima kasih atas reuni yang brilian ini. Si kecil menjawab, dan kemudian melihat ke arah luan emas itu. Dari awal hingga akhir, itu tidak bergerak, juga tidak mengeluarkan suara. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani mengabaikannya, karena auranya terlalu menakutkan. Kamu berjalan keluar dari Gunung Suci Archaik, jadi apakah kamu benar-benar berdarah murni? Tanya si kecil. Mengapa itu penting? Burung surgawi emas menjawab, menembakkan untayan benang emas dari pupilnya, mengintimidasi orang-orang di sekitarnya. Jika kamu berdarah murni, maka aku akan membuatmu menyerah dan membawamu keluar. Jika kamu tidak berdarah murni,
maka aku akan langsung memakanmu, kata si kecil. Singa berkepala 9, burung merah besar, dan yang lainnya semuanya terluka, dan sebagai hasilnya, dia sekarang benar-benar marah. Tanpa judul. 2. Mengasah kekuatan seseorang untuk dorongan besar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.